Polemik panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memancing reaksi dari berbagai pihak terdekat. Salah satunya datang dari sahabat karib Ruben, Nanda Persada. Tanpa ragu, Nanda membuka suara secara blak-blakan dan menyoroti berbagai pernyataan Sarwendah yang dinilai justru memicu blunder di ruang publik. Mulai dari sayangnya momen permintaan maaf yang terlewat, kekhawatiran konflik yang kian runyam akibat saling balas pantun, hingga sindiran telak untuk pihak yang ikut pasang badan. Seperti apa rangkuman lengkap dari 5 respons menohok sang sahabat? Mari kita kupas tuntas selengkapnya. Sahabat karib Ruben, Nanda Persada, secara terbuka mengungkapkan rasa sayangnya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Sarwendah. Nanda menilai ada momen-momen krusial yang terlewatkan begitu saja. Alih-alih menyampaikan permohonan maaf di media sosial untuk meredakan suasana, pernyataan yang dilontarkan justru dinilai semakin memicu ketegangan, termasuk kemunculan isu sensitif soal privasi yang dinilai berbahaya tanpa adanya bukti yang kuat. Nanda juga menyayangkan ruang klarifikasi yang seharusnya menjadi sarana pemulihan nama baik, justru berujung pada timbulnya masalah-masalah baru dan membuat konflik semakin berlarut-larut. Seperti apa analisis mendalam dari sang sahabat? Ya, ada 2 momen yang dilewatkan oleh Wendah sayang. Yang pertama, permohonan maaf di sosmednya, di Instagramnya waktu itu yang tidak membuat clear masalah. Terus yang berikutnya juga kali ini sama seperti itu ya, nggak ada ucapan permohonan maaf, malah ada omongan-omongan yang seperti memicu makin panas situasinya ya. Ya soal ranjang di situ, katanya soal kasur, ada yang diduga katanya kan udah disebutkan di situ ya, ada kasur, terus mungkin itu ke apartemen sama orang lain. Ini kan bahaya ya ketika nggak ada buktinya, dan disitu ditanya juga bahwa ada buktinya nggak, katanya dijawab tidak ada buktinya, nggak ada. Ini aku bingung maunya kemana deh maksudnya, sayang banget ya gitu. Ruang klarifikasi itu sangat penting karena itu inti dari semua informasi supaya nggak salah paham. Artinya gini, ketika ingin memulihkan nama baik, Wenda mesti tahu apa yang harus dilakukan. Dan sayang banget esensinya tidak kena tuh di situ, malah membuat banyak konflik masalah baru ya Bu. Terus juga soal, ya kita tahu lah, kita lihat ya di situ ada video yang ditayangkan oleh kuasa hukum Ruben yang dalam rangka untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh Wenda itu tidak seperti itu keadaannya. Nah kan akhirnya saling berbalas gitu. Aku udah wanti-wanti dari awal supaya masing-masing menurunkan egonya gitu. Nah, kalau kayak begini kan mau nggak mau orang harus membalas bela diri ya gitu. Ketika ada tuduhan, maka tuduhan itu yang pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Yang kedua, pihak yang dituduh itu juga dia harus membuktikan sebaliknya bahwa tidak seperti itu, karena itu menyangkut nama baik, reputasi. Jadi masing-masing punya alasan sendiri, dan ini akhirnya menjadi konfliknya berlarut sih. Nanda Persada, sahabat dekat Ruben, kembali melontarkan peringatan keras terkait aksi saling balas pantun yang terus terjadi di antara kedua belah pihak. Nanda menilai tindakan saling melempar pernyataan ini justru berpotensi memicu konflik dan isu-isu baru yang lebih besar ke depannya. Ia mengingatkan bahwa jika semua kartu akhirnya dibuka secara blak-blakan, tidak akan ada pihak yang benar-benar menang atau diuntungkan. Menurutnya, yang harusnya paling utama diselamatkan dan dimenangkan saat ini bukanlah ego masing-masing, melainkan masa depan anak-anak. Seperti apa ulasan selengkapnya dari Nanda Persada? Nah, sepertinya begitu. Ya, sepertinya begitu. Karena ini aku yakin masih ada potensi-potensi konflik baru. Akan ada isu-isu baru lagi yang dipegang oleh salah satu pihak atau dua belah pihak mungkin gitu, dan itu nggak
nggak membuat kita seneng juga gitu loh. Itu buat apa gitu kayak gitu. Ini kalau mau buka-bukaan semua katanya mau, ini belum aja dibuka semuanya, mau ngapain, ujung-ujungnya apa? Gitu. Menang juga nggak ada untungnya. Yang harus dimenangkan tuh anak-anak. Kali ini Nanda melayangkan sindiran telak kepada Giorgio Antonio yang sempat menyatakan kesiapannya untuk pasang badan membela Sarwenda. Nanda menegaskan bahwa keberanian tersebut harus dibuktikan dengan sikap nyata, bukan sekadar omongan di media. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa hormat kepada Ruben Onsu sebagai ayah kandung anak-anak, serta meminta agar para penggemar militan di luar sana tidak malah memperkeruh suasana dengan hal-hal yang kurang edukatif. Seperti apa ulasan lengkap dan pesan menohok dari Nanda Persada? Jadi kemarin juga ya, pasangannya Wenda yang sekarang juga bilang dia akan katanya pasang badan katanya buat Wenda ya. Ya keren tuh, laki banget sih gitu. Cuman ya harus dibuktiin dengan sikap, bukan cuman ngomong gitu ya. Karena apa, kalau dia sayang sama Wenda dan sayang sama anak-anak, dia mau nggak mau harus respect sama Ruben, karena Ruben itu adalah bapak kandungnya. Itu sih yang menurut aku yang harus disimak oleh Gio. Hati-hati di situ, hati-hati di situ, karena perselisihan itu bisa selesai. Orang berkonflik itu biasa, tapi ketika itu udah selesai damai, ada luka yang harus disembuhkan. Jadi sebelum makin jauh ke dalam, kalau Gio memang laki-laki, memang sayang sama Wenda dan anak-anak, sebaiknya lebih bijaksana juga bersikap. Katanya dia akan pasang badan buat Wenda ya pasang badan buat anak-anak juga lah. Nanda secara khusus menyoroti klaim kontroversial yang menyeret nama Onyo yang disebut-sebut membuat Thalia tantrum. Nanda menilai pernyataan tersebut bisa menjadi blunder fatal jika tidak disertai bukti yang jelas, mengingat hal itu menyangkut nama baik dan kredibilitas Onyo yang kini sudah dewasa. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya karena masalah anak-anak yang diusik justru akan memancing reaksi keras dari Ruben, serta membuat Onyo yang selama ini setia mendampingi Ruben ikut terseret dan tertuduh. Seperti apa ulasan lengkap dan pembelaan sang sahabat? Yang pertama itu harus dibuktikan, karena kalau enggak juga kan menyangkut nama baik yang Onyo ya, veteran udah 21 tahun, dia udah dewasa dan punya hak hukum juga, dan dia juga harus menjaga kredibilitas nama baiknya. Aku khawatir hal kayak gini makin lebar kemana-mana, karena aku diingetin, ini Ruben di podcast aku, itu dia ngomong fokus dia soal anak-anak. Tapi ketika masalah anak-anak itu diungkit-ungkit, diusik gitu ya, pasti Ruben akan bereaksi, mau nggak mau. Nah sekarang nih udah lebar ke Onyo. Onyo juga pasti akan bereaksi gitu. Dan dia juga kan saksi gitu. Aku kasihan sih katanya Onyo yang segitu setia mendampingi Ruben dikala Ruben itu lagi merasa sendiri jauh dari anak-anak, akhirnya terbawa-bawa dan dituduh lagi macam-macam gitu ya. Ini kan tuduhan yang serius ya. Yang aku tahu justru dengan adanya Onyo tuh kehidupan mereka dulu lebih berwarna, lebih seru, adik kakak yang baik, saling sayang gitu. Aku nggak nyangka sih ada statement seperti itu, dan itu harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan, itu akan menyangkut nama baiknya Onyo. Nama Ruben Onsu mendadak kembali diuji dengan isu miring yang tak kalah mengejutkan, yakni dugaan keterlibatan dalam lingkaran hitam pinjaman online atau pinjol. Menanggapi hal tersebut, sahabat karib Ruben, Nanda Persada, langsung pasang badan.
Nanda mengaku kaget saat pertama kali mendengarnya, namun ia menegaskan secara logis bahwa hal tersebut mustahil terjadi pada sosok Ruben Onsu. Mengingat batasan limit dan realitas keuangannya, Nanda memastikan isu tersebut tidak benar dan berharap publik tidak langsung percaya. Ya kaget juga dengernya ya. Pertama, seorang Ruben Onsu untuk pinjol kayaknya nggak mungkin ya, karena pinjol itu kalau nggak salah ada batasan harganya, angkanya ya, limitnya tuh pasti tertentu gitu. Jadi agak kaget sih dengarnya, dan semoga nggak bener lah gitu. Karena berarti kalau emang tuh bener, situasinya parah banget itu, kayak kita kasihan gitu. Tapi logiknya sih kayaknya enggak. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.